Kita dari kelompok Ajuna, Anissa, Arif, dan Aryo akan membahas presentasi yang telah kami bikin berjudul School Kills Creativity. Presentasi yang kami bikin ini berdasarkan video yang kita tonton di TED.com. Jadi seperti yang saya sebut sebelumnya, videonya yang berjudul School Kills Creativity ini merupakan suatu topik dari pembicara Sir Ken Robinson. Siapa itu Sir Ken Robinson? Sir Ken Robinson itu merupakan seorang creativity expert dan dia itu sangat amat merhatikan kualitas edukasi para children. Jadi summary yang bisa kita tangkap adalah Sir Ken Robinson mengatakan bahwa sekolah dapat membunuh kreativitas anak-anak. Kenapa? Karena sekolah itu hanya menekankan pada mata pelajaran akademik saja. Padahal menurut Sir Ken Robinson, kreativitas itu sama pentingnya dengan literasi. Faktor kedua, murid yang mempunyai minat di bidang menari, seni, atau musik, atau bahkan bisa dengan seni-seni kreativitas yang lain, tidak didorong untuk maju karena mereka tidak bisa mendapat kerja dengan keterampilan-keterampilan itu. Mungkin yang dimaksud adalah sekolah itu tidak dapat membantu murid itu di bidang menari, seni, atau musik karena mungkin nggak didukung oleh sekolah tersebut. Yang ketiga adalah Sir Ken Robinson juga mengatakan bahwa sistem pendidikan dibuat oleh profesor-profesor di universitas dalam citra mereka sendiri, sehingga mengakibatkan akan adanya bias terhadap kemampuan akademik. Itu untuk membuat semua orang menjadi profesor dan meninggalkan pengembangan kreativitas. Yang dimaksud di sini adalah profesor-profesor atau guru-guru itu membuat mata pelajaran ini hanya akademik saja, dan supaya membuat anak-anak tersebut itu menjadi seorang guru atau seorang profesor, tapi meninggalkan pengembangan kreativitas yang dipunyai anak tersebut. Nama saya Anissa dan sekarang saya akan melanjutkan tentang summary berikutnya. Masih tentang Sir Robinson ini, ia berpendapat bahwa kita harus mengakui dalam kecerdasan itu ada banyak jenis ragamnya, tidak hanya dalam bidang akademik saja. Pada umumnya, pendidikan di seluruh dunia ini mempunyai sistem hierarki yang sama, di mana level paling atas adalah matematika, level menengah adalah sastra, dan level terakhir adalah seni. Mereka yang mempunyai bakat di bidang seni merasa kurang dihargai bakatnya karena merasa tidak bisa hidup atau mencari kerja dengan keterampilannya itu. Hal ini membuat kreativitas mereka tidak berkembang dan hanya berjalan di situ-situ saja. Setelah itu, sesuai dengan yang telah disebutkan sebelumnya, bahwa ada 3 hal tentang kecerdasan, Sir Robinson ini membagi 3 kecerdasan itu sebagai berikut. Yang pertama, adanya perbedaan yang ketat dalam kecerdasan. Yang kedua, kecerdasan adalah hal yang dinamis. Dan yang ketiga atau terakhir itu, bentuk kecerdasan adalah beraneka ragam. Jadi pada intinya, Sir Ken Robinson mengajak kita untuk berpikir bagaimana caranya menangani masalah agar murid-murid tidak kehilangan kreativitasnya begitu saja, hanya karena harus mempelajari semua mata pelajaran akademik yang belum tentu berguna di masa depan mereka itu yang diajarkan di sekolah dan menjadi yang terbaik. Ya, nama saya Ajuna dan saya akan melanjutkan presentasi. Topik kita kali ini adalah mengapa tim kami memilih topik ini. Topik ini dipilih karena beberapa alasan sebagai berikut. Yang pertama, karena melihat sistem pendidikan di Indonesia yang masih buruk dan tertinggal jauh dibandingkan dengan negara-negara lain. Yang kedua, untuk memberi saran terhadap sistem pendidikan di Indonesia sehingga tidak hanya dapat bersaing dengan negara-negara lain, tapi juga tetap mengembangkan kreativitas murid-muridnya. Apa hubungannya dengan Indonesia? Indonesia dengan banyaknya sumber daya manusia, seharusnya Indonesia mempunyai sumber daya manusia yang berkualitas karena begitu banyak penduduknya. Namun, mengapa kenyataannya tidak? Untuk mendapatkan sumber daya manusia yang berkualitas, tentunya dibutuhkan pula sistem pendidikan yang berkualitas. Jika melihat sistem pendidikan di Indonesia sekarang, dapat disebutkan bahwa kita menempuh jenjang pendidikan yang cukup lama. Misalkan setelah TK akan ada yang namanya pendidikan selama SD selama 6 tahun dan dilanjutkan dengan SMP dan SMA yang masing-masing berlangsung selama 3 tahun. Setelah itu normalnya akan dihadapkan untuk memilih antara diploma atau sarjana, di mana setelah sarjana dapat melanjutkan program master yang terakhir adalah dokter. Beberapa hal yang sekiranya menjadi penyebab lemahnya sistem pendidikan di Indonesia yaitu banyaknya WNI yang belum mengenyam pendidikan karena masalah ekonomi. Yang kedua, perhatian pemerintah hanya fokus pada jalur pendidikan sekolah. Pendidikan luar sekolah kurang diperhatikan sehingga
kurang berperan sebagaimana yang diharapkan. Yang ketiga, kurang memadainya tenaga pengajar pendidikan. Terlalu banyak jumlah mata pelajaran yang diberikan yang bahkan tidak ada relevansinya dengan kebutuhan masyarakat. Ya, jadi saya sekarang Aryo akan menjelaskan relevansinya buat Indonesia yang berikutnya sebelum menjelaskan oleh Ajun. Relevansi video ini bagi Indonesia adalah jika terlalu banyak mata pelajaran yang harus dipelajari oleh siswa, itu hanya akan menjadi beban saja, dan belum tentu materi itu sesuai dengan kebutuhan dari siswa tersebut. Dengan melihat video ini kita bisa mungkin bisa merubah sistem pendidikan Indonesia dan menyesuaikannya dengan setiap siswa, setiap anak. Sistem seperti ini juga, sistem pendidikan yang ada ini juga bisa membuat siswa stres dan tertekan. Dimana kalau misalnya siswa stres dan tertekan, kreativitasnya terhambat dan dia bisa cenderung ke arah nakal seperti membolos, mencontek atau bosan sekolah. Dan sistem pendidikan seperti ini juga yang berorientasi terhadap nilai hanya akan membuat siswa berpikir bagaimana cara mendapat nilai bagus yang dengan segala cara. Mungkin bisa dengan kecurangan, dan terutama ini membunuh kreativitas. Saran atau sesuatu yang bisa diambil dengan video ini adalah dengan menerapkan sistem pendidikan yang lebih bebas dan dengan pemilihan bidangnya, dan siswa tersebut dapat mengembangkan minat tanpa harus terikat pada satu sistem yang memaksa untuk belajar hal yang dia tidak suka. Dan dengan membebaskan pemilihan pelajaran ini, mereka juga bisa melihat mana yang lebih baik untuk mereka. Dari video ini juga bisa dilihat bahwa orang tua, terutama guru juga sebagai fasilitator adalah orang yang penting dalam membantu murid dalam mencari dan mengasah bakatnya, dan ya, tidak mendorong mereka untuk memiliki satu jurusan yang tidak diminati. Demikianlah hasil presentasi dari kelompok kami yang beranggotakan Arif, Anissa, Ajuna, dan Aryo. Semoga presentasi ini dapat bermanfaat bagi kalian yang telah membaca atau menonton video presentasi ini. Sekian dan terima kasih.